Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan limbah keras. Limbah merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia karena limbah dapat mengganggu keseimbangan lingkungan jika tidak ditanggulangi dengan cara yang benar. Salah satu cara menanggulangi masalah limbah yaitu dengan seni kerajinan. Mengapa seni dapat membantu menanggulangi masalah limbah? Karena seni kerajinan dapat mengubah suatu limbah yang dilihat tidak bernilai menjadi suatu karya kerajinan yang bernilai tinggi. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kerajinan dari bahan limbah keras, kita ketahui dulu apa itu pengertian limbah. Limbah memiliki berbagai macam definisi atau berbagai macam pengertian. Salah satunya yaitu limbah merupakan bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Adapun pengertian limbah bisa didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Baik, kerajinan limbah organik dan anorganik. Nah, di sini limbah dibagi menjadi dua. Ada limbah organik dan limbah anorganik. Limbah ini dibagi dua berdasarkan senyawanya. Kita bahas limbah organik terlebih dahulu. Limbah organik ini yaitu limbah yang masih bisa diuraikan oleh bakteri. Artinya, dia masih bisa diuraikan secara alami oleh alam. Contohnya di sini ada kulit telur, sisik ikan, kulit jagung, pelepah pisang, dan lain-lain. Adapun jenis limbah yang kedua yaitu limbah anorganik. Jenis limbah anorganik ini berwujud padat dan sulit terurai. Sekalipun bisa terurai membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu botol plastik, kaleng bekas, pecahan gelas, dan lain-lainnya. Lanjut pembahasan selanjutnya yaitu di limbah organik ini dia dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada limbah organik keras dan limbah organik lunak, di mana limbah organik keras dan limbah organik lunak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Limbah organik keras yaitu limbah yang memiliki kandungan air yang cukup rendah. Dia memiliki sifat yang kuat dan tahan lama. Contohnya di sini ada kertas atau kardus, kemudian kerang, tempurung kelapa, kayu, kulit telur, dan lain-lainnya. Hampir semua limbah organik keras ini dapat diolah menjadi sebagai karya kerajinan karena sifatnya yang kuat dan tahan lama. Nah, kalau yang limbah organik lunak ini memiliki sifat basah, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Biasanya, limbah organik lunak ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu jerami, pelepah pisang, kulit jagung, kulit bawang, dan lain-lainnya. Kemudian, limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini pun dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada limbah anorganik keras, di mana limbah anorganik keras yaitu limbah yang memiliki kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah hancur. Contohnya seperti pecahan keramik, botol kaca, kaleng, dan lain-lain. Sedangkan limbah anorganik lunak yaitu limbah yang memiliki bahan lentur dan mudah dibentuk. Contohnya, kemasan minuman atau makanan, plastik, styrofoam, dan lain-lainnya.
Nah, contoh-contoh limbah tersebut, jika kita tidak gunakan kembali atau tidak kita produksi lagi atau kita tidak daur ulang lagi, maka akan menimbulkan sampah atau limbah yang banyak, sampah atau limbah yang berserakan. Maka dari itu, solusinya yaitu kita bisa menerapkan prinsip pengolahan limbah keras sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada mengurangi atau reduce, menggunakan kembali atau reuse, dan yang ketiga ada mendaur ulang atau recycle. Nah, prinsip 3R ini biasa digunakan dalam proses pengolahan limbah. Nah, biasanya menggunakan prinsip seperti ini. Yang pertama, mengurangi berarti meminimalkan barang atau material yang dipergunakan. Nah, misalkan di sini mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan sapu tangan. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu menggunakan kembali, berarti memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Misalnya di sini menggunakan tas belanja dari kain, ya daripada menggunakan kantong plastik yang sekali pakai. Nah, biasanya dalam prinsip ini kita menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu mendaur ulang. Berarti mendaur ulang barang yang sudah tidak berguna menjadi barang baru yang berguna. Namun, tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya kerajinan. Nah, upaya melaksanakan daur ulang limbah ini atau biasa disebut recycle menjadi karya kerajinan tangan. Berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Nah, selain itu juga dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Nah, dalam pengolahan kembali bahan limbah, berarti kita menata ulang kebermanfaatan dari sebuah produk yang telah hilang nilai gunanya, sehingga sangat diperlukan pengetahuan dan pemahaman untuk mengolahnya. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses pengolahan kerajinan dari bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah, biasanya di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dalam memproses atau mengolah suatu kerajinannya. Nah, di sini, secara umum, proses pengolahan limbah keras organik dan anorganik sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pemilahan bahan limbah. Berarti, limbah organik atau anorganik harus diseleksi terlebih dahulu sebelum didaur ulang. Ya kan? Nah, ini tujuannya untuk menentukan bahan mana yang masih dapat dipergunakan dan bahan mana yang sudah seharusnya dibuang. Kemudian, proses yang kedua yaitu pembersihan limbah. Nah, setelah proses pemilahan atau seleksi, limbah organik atau anorganik harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Kemudian, ada proses pengeringan. Nah, bahan limbah organik atau anorganik lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari. Langsung ya, di bawah sinar matahari langsung. Nah, pengeringan ini bertujuan agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Kemudian, proses selanjutnya ada pewarnaan. Nah, pewarnaan pada bahan limbah organik atau anorganik yang sudah kering tergantung desain kerajinan yang akan dibuat. Nah, jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai proses produk kerajinan. Nah, lanjut pengeringan setelah pewarnaan. Nah, setelah diberi warna, bahan limbah organik atau anorganik harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warna pada bahan baku
dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Yang terakhir ada proses finishing. Nah, proses finishing ini yaitu penyempurnaan akhir dari bahan limbah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalkan seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut. Dapat pula digerindra atau diamplas. Nah, proses finishing bahan limbah yang sudah kering bertujuan agar bahan limbah mudah diproses menjadi karya kerajinan tangan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh produk kerajinan dari bahan limbah keras. Nah, di sini dilihat ada contoh produk kerajinan dari tempurung kelapa. Kemudian ada juga contoh produk kerajinan dari kerang laut. Terus ada juga dari pecahan kaca atau pecahan keramik nih dibuat mozaik, vas bunga mozaik. Kemudian kita lihat ada contoh produk kerajinan dari botol plastik yang dibuat menjadi tempat pensil. Nah, dari contoh-contoh produk ini berarti bisa kita lihat ya bahwa barang-barang yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan kembali menjadi suatu produk yang bisa bermanfaat dan bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, dari pembahasan ini pasti di proses akhirnya itu yaitu membahas tentang kemasan. Kemasan produk kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah, kemasan ini perlu atau enggak sih sebetulnya dalam kita membuat suatu proses kerajinan atau suatu produk kerajinan? Nah, kemasan ini perlu ya, karena kemasan merupakan wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis dari kemasan. Nah, biasanya pembahasannya yaitu tentang 3 jenis kemasan ini, yaitu ada kemasan kayu, kemasan plastik, dan kemasan kertas. Di mana kemasan kayu pada umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalam. Nah, kemasan kayu ini termasuk kemasan yang kuat ya, karena biasanya kemasan ini berupa peti, tong kayu, atau palet sangat kuat untuk kita jadikan sebagai kemasan yang melindungi produk kerajinan kita nih. Nah, lanjut kemasan plastik. Kemasan plastik ini biasanya produk kerajinan itu banyak menggunakan kemasan plastik ya. Tapi kemasan plastik yang digunakan itu biasanya menggunakan jenis plastik akrilik. Nah, akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras dan dahulu digunakan untuk gigi palsu serta kacamata. Nah, kemudian di sini ada kemasan kertas. Kemasan kertas ini merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Nah, saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain nih, seperti plastik, kemudian logam gitu ya, karena harganya juga murah. Terus juga dia mudah diperoleh dan penggunaannya yang luas. Namun kemasan kertas ini memiliki kelemahan, di mana kelemahan kemasan kertas ini adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara di lingkungan. Oke, baik. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.